Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadin, stambuk C20118256. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Advertising and Promotional Decision. Baik, pertama kita harus mengetahui dulu pengertian iklan. Menurut Francis Jenkins dalam bukunya pada tahun 1997, iklan adalah pesan yang diarahkan untuk membujuk orang untuk membeli. Menurut Kotler dalam bukunya tahun 2002, pengertian iklan adalah segala bentuk penyajian dan promosi ide, barang maupun jasa non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Sedangkan pengertian promosi penjualan adalah semua kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang cepat atau terjadinya pembelian dalam waktu singkat. Promosi penjualan dapat digunakan untuk menarik perhatian dan biasanya memberikan informasi yang dapat mengarahkan konsumen agar melakukan transaksi pembelian. Alat promosi penjualan terdiri dari kupon, kontes, harga premi, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan mengacu kepada pembahasan jenis-jenis iklan dan promosi penjualan. Jenis-jenis iklan secara umum, iklan dibagi atas 5. Yang pertama, iklan tanggung jawab sosial, yaitu iklan yang bertujuan untuk menyebarkan pesan yang bersifat informatif, penerangan, pendidikan agar membentuk sikap warga sehingga mereka bertanggung jawab terhadap masalah sosial dan kemasyarakatan tertentu, misalnya iklan anjuran dan iklan penggambaran sosial. Yang kedua, iklan bantahan, yaitu iklan yang digunakan untuk membantah atau melawan atas sesuatu isu yang merugikan dan memperbaiki citra seseorang, perusahaan atau merek yang tercemar akibat informasi yang tidak benar. Ciri khas iklan ini adalah menempatkan komunikator, bisa perorangan atau lembaga, sebagai pihak yang teraniaya atau dirugikan oleh pihak lain. Tujuan dari iklan bantahan antara lain mengeliminasi iklan yang tidak benar dan tidak menguntungkan, meluruskan isu tersebut pada porsi yang benar sesuai dengan maksud perusahaan, membangun simpati yang layak, membangun opini publik bahwa perusahaan berada pada posisi yang benar. Yang ketiga, iklan pembelaan. Iklan ini merupakan lawan dari iklan bantahan. Bila iklan bantahan si pengiklan berada pada posisi membantah, maka dalam iklan pembelaan, komunikator justru berada dalam posisi membela komunikator. Tujuan dari iklan ini adalah memperoleh simpati dari khalayak bahwa perusahaan berada dalam posisi yang benar. Contohnya, yang biasanya ditemukan tentang iklan jenis ini adalah iklan yang terkait dengan hak paten. Kemudian yang keempat adalah iklan perbaikan, yaitu iklan yang memperbaiki pesan-pesan tentang sesuatu hal yang terlanjur salah dan disebarluaskan melalui media. Istilah lain iklan ini adalah iklan ralat atau iklan pembetulan. Iklan ini bertujuan untuk meralat informasi yang salah sehingga publik tetap mendapatkan informasi yang benar. Sisi negatif iklan ini adalah dengan menyampaikan iklan perbaikan, terkesan bahwa pengiklan tidak cermat dalam perencanaan tentang sesuatu sehingga kredibilitas pengiklan akan turun. Kemudian yang kelima, iklan keluarga, yaitu iklan di mana pesan-pesannya merupakan sebuah pemberitahuan dari pengiklan tentang terjadinya suatu peristiwa kekeluargaan pada keluarga layak lainnya. Iklan keluarga biasanya lebih banyak berbentuk iklan kolom dan display, tidak banyak berisi ilustrasi gambar, dan lebih mengandalkan pesan tertulis. Contoh iklan ini adalah iklan tentang kematian, pernikahan, wisuda, dan lain-lain. Kemudian secara khusus, iklan dibagi menjadi yang pertama, iklan cetak, yaitu iklan yang dibuat dan dipasang dengan menggunakan teknik cetak, baik cetak dengan teknologi sederhana maupun teknologi tinggi. Iklan-iklan dalam media ini dikenali dalam 3 bentuk iklan. Yang pertama adalah iklan baris. Iklan disebut dengan iklan baris karena pesan yang dibuat hanya terdiri dari beberapa baris atau kalimat saja, dan biaya yang dikenakan dihitung per baris dan harganya relatif murah. Biasanya iklan ini berisi baris tidak lebih dari 3 sampai 4 baris dengan luas dan tidak lebih dari 1 kolom. Kemudian yang kedua, iklan kolom. Iklan kolom memiliki lebar 1 kolom namun lebih tinggi dibanding iklan baris
Selain pesan verbal tertulis, kemungkinan ulah pesan non-verbal sebagai ilustrasi gambar, simbol, lambang maupun tanda-tanda visual lainnya, walau tidak terlalu bervariasi dan sangat terbatas. Kemudian yang ketiga, iklan advertorial, iklan yang berkesan sebagai sebuah berita dalam tata krama periklanan Indonesia. Iklan dengan teknik ini diharuskan diberi keterangan atau iklan untuk membedakannya dengan berita. Kemudian ada namanya iklan display, lebih luas dari iklan kolom sehingga dapat mendisplay atau memperlihatkan ilustrasi berupa gambar-gambar baik foto maupun grafis dalam ukuran yang lebih besar. Di samping pesan verbal tertulis, umumnya juga digunakan organisasi baik bisnis maupun sosial. Misalnya iklan penjual barang maupun jasa, ucapan selamat, pemberitahuan, permintaan, peringatan dagang, dan lain sebagainya. Ia dapat dilakukan oleh swasta maupun pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, pribadi dan keluarga untuk pemasangan pribadi dan keluarga. Misalnya berupa iklan duka cita, iklan ucapan selamat, permintaan maaf, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, iklan elektronik. Iklan elektronik ada terbagi atas dua. Ada yang namanya iklan radio. Iklan yang dipasang melalui media radio. Iklan radio memiliki karakteristik dengan khas, yaitu hanya dapat didengar melalui audio atau suara saja, yang merupakan perpaduan dari kata-kata voice, musik, dan sound effect. Kemudian ada namanya iklan televisi. Televisi merupakan salah satu media yang termasuk dalam kategori above the line iklan. Televisi mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Kemudian ada iklan berdasarkan tujuan. Yang pertama itu iklan komersial, disebut dengan pula iklan bisnis, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Tak hanya peningkatan penjualan, di mana sasaran pesan yang dituju adalah untuk seorang, untuk lembaga yang akan mengolah atau menjual produk yang diiklankan tersebut kepada konsumen akhir. Kemudian iklan komersial dapat dibagi menjadi 3 jenis iklan, yaitu iklan konsumen, untuk bisnis, dan iklan untuk profesional. Yang kedua, iklan non komersial, iklan layanan masyarakat. Iklan yang digunakan untuk menyampaikan informasi, mempersuasi atau mendidik khalayak, di mana bertujuan akhir bukan keuntungan ekonomi melainkan keuntungan sosial berdasarkan bidang isi pesan. Ada yang namanya iklan politik, pendidikan, kesehatan, kecantikan dan perawatan tubuh, iklan pariwisata, iklan hiburan, dan lain sebagainya berdasarkan komunikatornya. Iklan ada yang namanya iklan personal, iklan keluarga, iklan institusi berdasarkan wujud pokok yang diiklankan, berdasarkan wujud produk yang diiklankan. Ada yang namanya iklan barang, iklan jasa, iklan barang dan jasa. Kemudian jenis-jenis promosi penjualan. Promosi penjualan yang dilakukan oleh penjual dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, customer promotion, yaitu promosi yang bertujuan untuk mendorong atau merangsang pelanggan untuk membeli. Yang kedua, trade promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang atau mendorong pedagang grosir, pengecer, eksportir, dan importir untuk memperdagangkan barang dan jasa dari sponsor. Yang ketiga, ada namanya sales force promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjualan. Yang keempat, ada namanya business promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontrak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, menjual lebih banyak kepada pelanggan lama, dan mendidik pelanggan. Namun yang jelas, apapun jenis kebutuhan yang akan diprogramkan untuk dipengaruhi, tetap ada perencanaan bagaimana agar perusahaan tetap eksis dan berkembang. Apabila jika perusahaan tersebut mempunyai lini produk lebih dari satu macam. Kemudian yang perbedaan iklan, apa sih perbedaan iklan dan promosi penjualan? Yang pertama itu iklan atau advertising adalah kegiatan untuk mengumumkan keberadaan sebuah produk atau bisnis kepada publik sebagai bagian dari kegiatan untuk menaikkan angka penjualan. Yang kedua, menawarkan suatu produk kepada konsumen dengan cara mengemukakan alasan supaya membeli. Yang ketiga, berupaya mengkomunikasikan pesan penjualan. Yang keempat, seringkali digunakan untuk membangun citra merek produk. Yang selanjutnya, senantiasa menambahkan nilai persepsi pada suatu merek. Kemudian yang selanjutnya,
Dari segi aksi, periklanan umumnya lebih baik digunakan dalam membangun kesadaran awareness akan merek, dalam memposisikan merek di antara para pesaingnya. Dan yang terakhir, hasilnya tidak bisa diukur secara pasti, menciptakan citra berdasarkan pada daya tarik emosional, menambah nilai tidak berwujud rasional, memberi kontribusi yang moderat pada barang atau jasa. Sedangkan promosi penjualan, adanya pemberian insentif atau rewards untuk merangsang pasar bergerak untuk bertindak membeli produk yang dikampanyekan dalam ajang promosi tersebut. Di saat itu juga, promosi selalu menggunakan rewards dan limited offers atau penawaran dalam kondisi terbatas. Promosi memberikan hadiah bagi semua orang yang mau membeli produk yang dipromosikan. Saat itu juga, dalam tegang waktu masa promosi, promosi adalah selalu ada tegang waktu yang diberlakukan sebagai alat stressing bagi kegiatan tersebut. Promosi menambahkan nilai sebenarnya dalam upaya menciptakan penjualan. Promosi lebih kuat, lebih mengestimulasi pembelian produk baru, dan jauh lebih efektif dalam mengembangkan distribusi suatu produk, serta membujuk konsumen untuk menyetok merek tertentu. Kemudian, apa sih manfaat iklan dan promosi penjualan? Manfaat iklan yang terbesar adalah membawa pesan yang ingin disampaikan oleh produsen kepada halayak ramai. Iklan menjangkau berbagai daerah yang sulit dijangkau secara fisik oleh produsen melalui siaran televisi atau radio. Sekalipun memerlukan biaya yang secara nominal besar sekali jumlahnya, bagi produsen dapat memanfaatkan kreativitas dalam dunia iklan. Strategi iklan yang tepat menjadi murah supaya mampu membujuk, mampu membangkitkan, mempertahankan ingatan konsumen akan produk yang ditawarkan. Maka perlu adanya daya tarik untuk keberhasilan komunikasi dengan konsumen. Kemudian, manfaat iklan dan promosi dapat mengingatkan konsumen dan prospek konsumen mengenai manfaat dari produk atau jasa yang ditawarkan, dapat membangun dan mempertahankan identitas perusahaan, dapat meningkatkan reputasi perusahaan, dapat mendorong konsumen untuk membeli lebih banyak, dapat membantu meningkatkan penjualan. Jadi, dari pembahasan tersebut kita bisa simpulkan bahwa periklanan merupakan semua bentuk penyajian dan promosi non-personal atas ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan sponsor tertentu. Periklanan mampu memiliki karakteristik khusus yang sifatnya yang umum, tersebar luas, dan mampu menimbulkan ekspresi yang lebih kuat dari konsumen. Sedangkan promosi penjualan adalah semua kegiatan pemasaran yang mencoba merangsang terjadinya aksi pembelian suatu produk yang tepat atau terjadinya pembelian dalam waktu singkat. Promosi penjualan dapat digunakan untuk menarik perhatian dan biasanya memberikan informasi yang dapat mengarahkan konsumen agar melakukan transaksi pembelian. Alat promosi penjualan terdiri dari kupon, konteks, harga, premi, dan lainnya. Demikian presentasi dari saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.